Bismillah, kita lanjutkan ya terkait dengan alkana ya. Sebelum kita mempelajari tata nama alkana, kita harus mempelajari dulu yang pertama adalah rumus umum. Sudah disampaikan ya, di mana rumus umum dari alkana di sini adalah CnH2n plus 2. Ini adalah rumus umum dari alkana. Nah, di sini saya sediakan tabel untuk rumus molekul alkana. Jika jumlah atom C sebanyak 1, maka rumus molekul yang dibentuk, perhatikan rumus umum, jika C-nya sama dengan 1, maka H adalah 2 kali N ditambah 2. Berarti N-nya 1 ditambah 2, maka H-nya sebanyak 4 ya. Jadi di sini jika C-nya 1, H4, maka nama dari alkananya adalah metana, begitu ya. Jika C-nya 2, berarti H ada 2 kali 2 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka nama alkananya adalah etana. Untuk C-nya 3, berarti H sebanyak 8, namanya propana. Ya, C4, H sama dengan 10, namanya butana. C-nya 5, H sama dengan 12, namanya pentana. C6, H sama dengan 14, namanya heksana. C7, H sama dengan 16, namanya heptana. C8, H18, nama oktana. C9, H20, namanya nonana. Dan yang terakhir C10 dari H22, namanya dekana. Ya, dari nama alkana di sini dari C1 sampai dengan C10 nanti bisa mulai sambil belajar untuk menghafalkan dari metana, etana, propana, butana dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan tata nama alkana. Dalam penulisan aturan tata nama alkana, yang pertama kali kita perhatikan dulu, kita berikan contoh rantai karbon dengan jumlah C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, perhatikan di sini jumlah C ada seperti ini. Hidrogen sebanyak 3, hidrogen sebanyak 2. Ini 2. Masih ingat kemarin ya, dalam penulisan berapa banyak jumlah hidrogen? Karena kalian tahu bahwa satu C punya 4 tangan. Ya, jadi di sini C baru mengikat 1 tangan, maka hidrogennya ada 3. C di sini sudah punya 2 tangan, berarti hidrogen sebanyak 2. Nah, untuk aturan penulisan tata nama alkana, yang pertama adalah kita harus mencari jumlah C terpanjang dulu. Ya, di mana jumlah C terpanjang itu nanti kita sebut sebagai rantai induk, ya, ibunya. Ya, di sini kita melihat bahwa jumlah C terpanjang di sini ada, ya, ini ya. Jumlah C terpanjang berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah C terpanjang itu ada 6. Dengan C6 di sini namanya adalah heksana. Jadi dalam penamaan ini induknya adalah heksana. Heksana. Ya, kita tulis di bagian belakang heksana. Yang kemudian berikutnya adalah kita menuliskan cabangnya ya. Jadi kita tadi sudah menuliskan induknya, sekarang kita tinggal menuliskan yang lainnya. Sisa yang ada yang belum dikotakin ini kita sebut sebagai cabang. Cabangnya di sini jumlah C ada 1. Jumlah C1. Untuk penamaan cabang perhatikan, jika jumlah C1 yang awalnya metana, nama cabang nanti menjadi metil. Ya, metil. Etana berarti nanti jadi etil. Propana akan menjadi propil. Butana menjadi butil dan seterusnya. Bisa dipahami ya, ini adalah untuk penamaan cabang. Ya, untuk penamaan dari cabang. Ya, kita lanjutkan ya di sini karena jumlah C-nya ada 1 berarti cabangnya diberi nama metil. Nah, sebelum kita menuliskan nama metil, kita perlu menuliskan nomor atau letak dari metil tersebut. Perhatikan C di sini kalau kita menghitung dari sebelah kiri, maka C ini ada di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Kalau kita menghitung dari sebelah kiri, maka CH3 atau metil di sini ada di nomor 4. Maka penulisannya di sini adalah 4 metil heksana. Begitu.
Tapi perhatikan, kalau kita menghitung dari sebelah kanan ya, kita hitung dari sebelah kanan. Perhatikan, C ini berarti nomor 1, C ini ada di nomor 2, C ini ada di nomor 3, ini ada di nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6. Oke, perhatikan, berarti CH3 kalau kita hitung dari sebelah kanan, maka dia ada di nomor 3. Kita bisa menuliskan 3 metil. Tadi induknya adalah heksana. Nah, dalam penulisan tata nama alkana, maka kita harus menggunakan aturan bahwa penomoran cabang harus dimulai dari nomor cabang yang paling kecil ya. Jadi penamaan yang tepat seharusnya adalah 3 metil heksana, karena 3 metil itu lebih kecil daripada 4 metil. Sedangkan 4 metil heksana di sini ini kurang tepat. Saya tulis di sini salah. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita berikan contoh yang berikutnya. Perhatikan. 1 2 3 4 5. Di sini ada CH3. Oke, di sini ada CH3. Oke, saya tambahin sebelah sini. Perhatikan jumlah H mengikuti 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, jumlah hidrogen mengikuti ya. Oke, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menentukan jumlah C terpanjang terlebih dahulu, yang itu akan kita gunakan sebagai rantai induk. Perhatikan di sini jumlah C terpanjang ini ya. Oke, ini adalah jumlah C terpanjang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 6 lagi ya namanya ya? Oke, tidak apa-apa, jumlah C ada 6, berarti namanya adalah heksana. Ya, tadi jumlah C-nya 6 berarti heksana. Oke, berarti ini dianggap sebagai sebagai cabangnya ya. Nah, cabangnya di sini C-nya 1 berarti ini metil, C ini 1, ini juga disebut metil. Ini disebut metil, ini juga disebut dengan metil. Nah, jika ada 2 cabang dengan jumlah C yang sama, maka penulisannya bukan metil-metil, tapi dia akan menjadi dimetil. Di itu artinya 2. Kalau nanti dia ada 3, namanya menjadi trimetil, gitu ya. Oke, perhatikan karena ada 2 berarti namanya adalah dimetil. Nah, untuk menuliskan, maka kita harus menuliskan nomor dari letak cabang itu. Perhatikan C, kita hitung dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan? Ya, kalau kita hitung dari sebelah kiri CH3 ini ada di nomor 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi CH3 ini ada di nomor 2, CH3 satunya ada di nomor 4. Jadi penomorannya ada di nomor 2 dan 4. 2,4. Karena metilnya ada 2 berarti nulisnya menjadi dimetil heksana. Jadi penamaannya 2,4 dimetil heksana. Tapi kalau kalian menghitung dari sebelah kanan, ini berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan CH3 ini ada di nomor 3 dan CH3 ini ada di nomor 5. Penomorannya menjadi 3,5 dimetil heksana. Terlihat tidak ya? Heksana. Oke, karena tidak terlihat ya. Jadi kalau kalian menuliskannya menjadi 3,5, saya tulis di atasnya 3,5 dimetil heksana. Ya. Maka kalian perhatikan nomor 3,5 dan 2,4, maka penomoran yang kecil adalah 2,4. Maka penomoran yang paling tepat adalah yang 2,4 dimetil heksana, sedangkan yang atasnya ini adalah salah. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, untuk contoh yang berikutnya, perhatikan contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama terkait dengan tata nama alkana. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mencari jumlah C terpanjang ya. Itu jumlah C terpanjang kita anggap sebagai induk. Perhatikan ada berapa banyak jumlah C terpanjang yang kalian lihat di sini ya. Oke. Kalau kalian lihat lurus di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini rantainya di sini ada jumlah C sebanyak 7. Tapi perhatikan kalau ini saya buat rantainya menjadi bengkok. Ya. Berarti berapa jumlah C terpanjang? 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau tadi kita buat lurus maka jumlah C 7, sedangkan kalau kita buat bengkok maka jumlah C ada 8. Maka jumlah C yang 8 ini kita anggap sebagai induk. Jadi induknya di sini adalah oktana. Oktana karena jumlah C ada 8. Oke, sisanya kita anggap sebagai cabang. Cabangnya adalah CH3. C itu 1 berarti dia metil, maka namanya menjadi metil. Jumlah CH3 di sini ada di nomor 3. Perhatikan ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi namanya menjadi 3 metil oktana. Gitu ya, gampang insya Allah ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, perhatikan jumlah C terpanjang ada berapa? Kalau kalian lihat lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dilihat bengkok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. Boleh bengkok, boleh lurus. Kita buat yang lurus saja, yang gampang, gitu ya. Jumlah C ada 7. Kalau jumlah C-nya 7 adalah namanya heptana. Oke. Berarti cabangnya ada di nomor berapa? 1, 2, 3. Oke, letak cabang ada di nomor 3. Perhatikan di sini jumlah C berapa? C-nya ada 2 ya di sini ya. Karena C-nya ada 2, maka nama dari cabang di sini disebut dengan etil. Oke, sip. Jadi namanya 3 etil heptana. Oke, contoh yang terakhir. Oke, perhatikan contoh yang terakhir. Jumlah rantai terpanjangnya adalah ini saya anggap sebagai rantai terpanjang. Ini hanya 2 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah C terpanjang adalah 7. Namanya adalah heptana. Ini ya, namanya adalah heptana. Ini adalah induknya. Perhatikan untuk cabang. Di sini ada cabang. Ya, di sini juga ada cabangnya. Perhatikan, ya, ini jumlah C-nya 1. Maka ini disebut dengan cabangnya adalah metil. Ya, kalau ini jumlah cabangnya CH2, CH3 berarti C ada 2, namanya etil. Ya, ini cabang etil, ini cabang metil. Nah, untuk penomorannya perhatikan kalau kita hitung dari sebelah kiri maka ini ada di nomor 3. Ini ada di nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada di nomor 3 dan 6. Ya, sedangkan kalau kita hitung dari sebelah kanan, maka kita menghitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di nomor 2 dan nomor 5. Ya, kira-kira untuk nomor yang paling kecil dimulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, dari sebelah kanan ya. Jadi penamaannya metilnya ada di nomor 2, sedangkan etilnya ada di nomor 5. Dalam penulisan tata nama maka kita tulis sesuai dengan urutan abjad, di mana yang di depan itu yang abjadnya lebih awal. Antara etil dengan metil itu lebih duluan yang etil. Jadi penomorannya adalah 5 etil, metilnya ada di nomor 2 metil. Ya, jadi namanya adalah 5 etil 2 metil heptana. Begitu ya. Boleh tidak kita menulis dengan nama 2 metil 5 etil heptana ya. Jadi di situ kurang tepat karena ada aturan dalam penulisan tata nama secara yupak itu penulisan harus diurutkan sesuai dengan abjad untuk penulisan letak cabang. Insya Allah sampai di sini dulu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.